Hamil, bagaimana bisa? Kita sejak bercerai itu seperti tombol delete di hubungan. Harusnya tidak ada efek samping kan, gumam Taehyung. Ia bangkit dan berjalan mandir, tangannya refleks mencengkram rambutnya sendiri. Taehyung kemudian mengambil laptop, membuka tab baru, dan mulai melakukan pencarian. Apakah bisa mantan istri hamil setelah bercerai? Ejanya. Taehyung menyadari sesuatu, tentu saja bisa, buktinya bisa, dasar. Ia menutup laptopnya dengan keras, lalu mengambil ponsel dan mengetik ke grup chat yang berisi para sahabatnya. Bahwa mantanku tiba-tiba memberikan kabar jika ia hamil. Dusiklah, kau punya mantan yang masih kau dekati. Itu sebabnya kau memutuskan untuk bercerai dari Joyeon. Junho, mantan yang mana? Apa yang kau maksud adalah Joyeon yang hobi marah-marah itu? Taehyung, iya Joyeon, dia hamil dan Bagian sudah berusia 3 bulan, itu anakku. Dusik, 3 bulan, tapi kau baru bercerai selama 2 minggu kan? Taehyung, ya itu masalahnya. Junho, perlu itu bukan mantan, itu masih istrimu secara biologis. Taehyung, rasanya aku mau pingsan. Dusik, atau kalian rujuk saja dan mencari anak. Junho, benar rujuk saja, segera. Taehyung, kalian berdua kenapa lebih excited dari aku yang calon apanya? Taehyung mendesah panjang, meletakkan ponselnya di dada sembari berbahan di lantai. Ia menatap langit-langit. Aku belum siap jadi seorang apa, belum siap melihat aspek, apalagi 2 garis. Bahkan saat IN mengirimkan fotonya, kedua mataku langsung berubah buram. Ku minta yang menolong. Ia bangkit pelan, membuka kulkas kosong. Hanya ada sebotol air mineral dan 1 potong roti kering. Taehyung memakan roti itu tanpa selera. Saat orang-orang bilang bercerai itu akhir, ternyata maksudnya awal season baru, lengkap dengan plot twist kehamilan misterius, ucap Taehyung sembari mengunyah pelan. Ia melirik pada foto lama yang masih tertampal di kulkas, foto dirinya dan IN saat honeymoon. Keduanya tampak sedang tersenyum cerah, momen yang seperti ratusan tahun yang lalu. Taehyung mengangkat foto itu, lalu bicara ke arah gambar IN. Kau serius minta aku berpikir mauku apa? Aku juga tidak tahu Joyeon. Aku bahkan baru bisa masak ramyeon tanpa kebanyakan air 2 bulan yang lalu. Ia kembali menaruh foto itu, duduk bersandar pada kulkas dengan wajah kalut. Tapi kalau dia benar-benar hamil 3 bulan, berarti waktu itu yang kita sebut sebagai terakhir sebelum aku keluar dari rumah, itu benar-benar berbuah. Hening sejenak, kemudian Taehyung membuka ponselnya, membuka aplikasi kalender dan menghitung tanggal mundur. Beberapa saat kemudian, kedua matanya melebar sempurna. Ia terhenyak. 3 bulan itu bertepatan dengan hari ulang tahunku. Aku menjadi seorang ayah di hari ulang tahunku. Taehyung tertawa histeris, lalu langsung terdiam. Lalu tertawa lagi, suara tawanya mirip orang stres. Selamat ulang tahun Taehyung, hadiahmu adalah 1 paket komplit mantan istri hormonal dan calon bayi berisik. Aku bahkan belum bayar cicilan TV. Dia menutup wajahnya dengan bantal lalu berteriak keras. Cahaya malam kota Seoul berkilau. Dunia masih tetap berjalan sementara Taehyung mulai menyadari jika ini baru awal dari sebuah kekacauan. Sebuah klinik ibu dan anak modern di pusat kota Seoul yang ruangannya nyaman dan estetik, dengan cat pastel dan kursi tunggu empuk. Musik klasik terdengar mengalun pelan. Yen duduk sendirian, tangannya menggenggam tas kecil dan 1 bungkus roti isi. Wajahnya terlihat cemas bercampur lelah.
Ian merik jam lalu mengeluh pelan. Kenapa dokter kandungan selalu membuat deg-degan ya? Rasanya seperti mau wawancara kerja, tapi yang dilamar itu posisi menjadi ibu. Ia menggiat hatinya pelan sambil merapikan rambut. Seorang perawat perempuan mendekatinya dengan senyum ramah. Ibu Joy, bisa ikut saya ke ruang periksa ya? Ian terlihat tegang tapi mencoba sopan. Ya, saya JN, tapi belum jadi ibu. Maksudnya belum pernah jadi. Ya pokoknya saya belum lulus jadi ibu. Perawat hanya tertawa sopan. Tenang saja Ibu Joy. Di sini semua calon ibu tetap kompeten sebagai ibu. Aja panggilan ibu itu digunakan secara umum ya, umumnya sendirian. Ian mengangguk kikuk lalu berdiri. Wajah mengikuti perawat menuju ruang periksa. Dari cara berjalannya sudah menunjukkan gugupnya dia. Dokter wanita berusia sekitar 40-an dan mengenakan jas putih dengan duduk di seberang meja sembari melihat layar komputer. Namanya tertulis di papan nama Dr. Han Unjo. Auranya tenang dan lebih profesional. Ian duduk di kursi pasien. Dokter belum menoleh, masih mencatat sesuatu di sana. Ibu JN, usia 28 tahun, keluhan utama terlambat haid, mual di pagi hari, sudah melakukan tes mandiri, dan hasilnya positif. Kedatangan kemarin ingin konfirmasi kehamilan serta usia kandungan. Betul, ya dokter Han. Betul dok, tapi saya juga mau memastikan karena ya saya baru bercerai dan ini seperti waktu yang menurut saya tidak tepat. Dokter Han hanya menoleh dan tersenyum ramah. Saya mengerti, banyak pasien juga merasa campur aduk saat datang pertama kali. Tapi kita periksa dulu ya, nanti kita bicarakan sisanya setelah lihat hasil USG. Ian mengangguk pelan, ia pindah ke ranjang periksa. Beberapa saat kemudian layar USG terdengar suara detak jantung pelan dan gambar sama jalan kecil mulai terlihat. Perlahan kedua mata Ian mulai membelalak. Dokter Han tersenyum hangat. Iya, itu dia. Ukurannya sesuai, usia 3 bulan, detak jantungnya bagus, semuanya sehat sejauh ini. Ian terdiam, tapi air matanya mulai menggenang. Campur aduk antara terharu, takut, dan juga kaget. Saya pikir saya tidak akan menangis, tapi itu wajar, banyak menangis. Saya juga dulu sama. Menangis saat melihat USG anak pertama. Dan saya dokter kandungan, setelah dokter Han. Ian tertawa kecil sambil menyegar matanya. Saya bahkan belum memberitahu orang tua saya. Kalau apa dari bayi ini sudah tahu, tanya dokter Han. Dia tahu, tapi ia sepertinya masih loading, belum bisa memproses. Dokter Han tersenyum simpel. Kalau boleh tahu, nama mantan suaminya siapa? Ian kedengaran sebentar namun kemudian memilih untuk menjawab saja pertanyaan dokter Han. Namanya Kim Tae-hyung, berusia 30 tahun. Dia seorang arsitek, agak picky soal makanan. Papi berkata dia minimalis padahal kamarnya isinya kabel semua. Dokter Han terdiam sejenak, wajahnya agak terkejut. Kim Tae-hyung, Ian mengangguk polos. Iya, kenapa? Dokter Han kenal. Sebenarnya dia orang yang saya kenal. Saya dulu mentor waktunya ketika ia masih kuliah kedokteran. Dan pernah ikut acara keluarga mereka, jadi saya tahu Tae-hyung juga. Dia orangnya unik ya. Dokter Han, unik adalah kode sopan dari kalimat ingin melempar wajahnya dengan senar makan. Dokter Han tertawa kecil, lalu menatap Reski lagi. Kalau ia tahu kau datang ke tempat praktek saya, pasti ia akan semakin panik. Tapi saya bisa jaga rahasia kalau Ibu Joy mau. Ian pura-pura berpikir, atau justru bilang saja sekalian agar ia tambah stres, ibarat kata balas dendam sedikit.
Dokter Hunter yang bijak, tidak usah balas dendam dengan membuatnya stres kalah. Nanti bocah ikut merasa lelah. Balas dendam terbaik itu hidup bahagia dan sehat. Ian terdiam sejenak, tapi bisa tidak dok, bahagia sambil menjadi ibu tunggal. Bisa, tapi lebih baik kalau ibu Joy tidak sendirian. Bukan soal pernikahannya, tapi ibu Joy perlu support system yang sayang padamu dan si kecil. Ian hanya terdiam menatap layar USG. Bayangan Jenny Moy itu terus berkedip di sana.